Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan, mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dia akan menjadi istri siapa? Karena ketujuh orang itu telah menikah dengannya. Saudara-saudari, dalam seni debat, salah satu alat yang digunakan adalah reduksi menjadi absurditas, yaitu Anda mengambil argumen orang lain secara ekstrim untuk menunjukkan bahwa jika argumen mereka benar, hal itu akan menyebabkan konsekuensi yang jelas tidak masuk akal atau kontradiktif, dan dengan demikian salah. Namun saudara-saudari, pendekatan ini seringkali direduksi menjadi ejekan belaka terhadap argumen seseorang. Inilah yang diusahakan oleh orang-orang Saduki dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Jadi untuk membantah argumen tentang kebangkitan orang mati, mereka memikirkan contoh yang konyol. Tidak cukup untuk mengajukan keberatan mereka dengan contoh 2 saudara laki-laki yang menikahi wanita itu, bahkan memberikan contoh 7 saudara laki-laki. Saudara-saudari, kerendahan hati dan kepedulian Yesus terhadap jiwa-jiwa manusia terpancar dalam perjumpaannya dengan musuh-musuhnya. Meskipun sangat menyadari ketidaktulusan dan jebakan verbal mereka, Yesus tetap menjawab pertanyaan mereka untuk mengajar mereka dan menuntun mereka ke dalam pertobatan. Yesus mengabaikan ejekan mereka, dan Yesus menunjukkan ketidaktahuan mereka. Ketika mereka bangkit dari kematian, mereka tidak menikah atau dikawinkan, tetapi mereka seperti malaikat di surga. Yesus mengajar sebagai seorang yang memiliki kewibawaan. Yesus memberi kita pelajaran pedagogis yang mendalam. Setiap kali ada pertanyaan tentang iman, bahkan jika pertanyaan itu ditulis dalam sebuah ejekan, kita justru memiliki kesempatan untuk memberikan jawaban. Kita haruslah melakukannya dengan penjelasan dan kemurahan hati sebanyak mungkin. Namun keyakinan kita pertama-tama tidak terletak pada penyampaian penjelasan kita, meskipun itu penting, tetapi terletak pada kuasa kebenaran dan pekerjaan selanjutnya yang datang dari Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan kita mengungkapkan kebenaran mendalam yang masuk ke dalam hati orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati
dimulai dengan apa yang mereka yakini. Orang-orang Saduki percaya kepada Tuhan dan wahyunya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka percaya bahwa Tuhan berbicara kepada Musa. Oleh karena itu, jika mereka percaya kepada Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka secara implisit percaya pada kehidupan abadi. Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa Allah tetap adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena itu, tidak hanya Allah yang masih ada, tetapi juga Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah adalah Allah yang hidup. Allah adalah sumber kehidupan. Allah tidak pernah terjebak di masa lalu. Kematian tidak memiliki kata terakhir dengan Allah. Kebangkitan Tuhan kita akan membuat kebenaran ini semakin jelas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam